Bribka Guntur bukan polisi biasa. Di balik seragam dan senyumnya yang bersahaja, tersimpan ambisi gelap yang telah mengakar sejak lama. Ia dikenal sebagai sosok yang sulit ditebak, senang menyendiri, dan gemar mengoleksi benda-benda mistis dari berbagai penjuru Nusantara. Beberapa rekan menyebutnya aneh, namun tak ada yang berani menegur langsung. Ia punya cara membuat orang segan, bahkan takut, hanya dengan tatapan tajamnya. Sejak kecil, Guntur sudah terobsesi pada kisah-kisah mistik. Legenda Nyi Roro Kidul yang kerap diceritakan oleh kakeknya selalu menjadi favoritnya. Ia tak hanya mendengarkan, tapi juga mencatat, menggambar, dan bahkan membuat altar kecil di kamar. Keindahan Sang Ratu Laut Selatan dalam benaknya bukan lagi sekadar mitos, melainkan sosok nyata yang menghuni hatinya secara mendalam. Obsesinya berkembang menjadi cinta buta, diselimuti nafsu yang sulit dikendalikan. Tak cukup hanya bermimpi, Guntur mulai mendalami ilmu-ilmu kuno dari dukun dan paranormal. Ia rela mengeluarkan banyak uang, bahkan membayar dengan darah binatang, demi mendapatkan akses ke dunia gaib. Buku-buku langka, keris pusaka, dan minyak ritual memenuhi lemari kayunya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia melakukan pemujaan di tempat sepi, berharap mendapatkan petunjuk dari dunia lain. Namun Guntur tak puas hanya dengan bayangan. Ia ingin memiliki Nyi Roro Kidul seutuhnya, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai perempuan. Keinginannya semakin membuncah setelah membaca naskah kuno yang menyebutkan kemungkinan mengikat makhluk gaib melalui mantra pengikat batin. Di pikirannya, jika manusia bisa memanggil setan, mengapa tidak bisa menikahi Ratu Laut? Pikiran itu menguasainya sepenuhnya. Hidupnya tak lagi berputar di sekitar tugas negara atau keluarga. Ia mulai lalai dalam pekerjaan, acuh pada rekan, bahkan berani memanipulasi data demi mendapatkan cuti khusus ke daerah selatan. Hasratnya sudah melewati batas logika. Ia percaya, hanya dengan memiliki Nyi Roro Kidul, hidupnya akan sempurna dan ia akan menjadi lelaki paling berkuasa di bumi dan laut. Bribka Guntur akhirnya menetapkan waktunya. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia mengajukan cuti mendadak selama seminggu dengan alasan keluarga. Padahal, tujuannya jelas, Pantai Parangtritis, tempat suci yang diyakini sebagai gerbang utama menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Ia membawa serta tas besar berisi sesajen, naskah kuno, dan perlengkapan ritual yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Perjalanannya dilakukan malam hari, saat kabut mulai turun dan angin laut berbisik lirih. Sesampainya di tepi pantai, Guntur tidak langsung melakukan ritual. Ia menunggu waktu paling sakral, yakni tengah malam pada Jumat Kliwon. Di bawah cahaya bulan purnama, ia mendirikan altar dari batu karang dan membentangkan kain hijau sebagai lambang penghormatan. Bunga 7 rupa, kemenyan, minyak misik, dan kepala kambing disusun dalam formasi yang telah ia hafal dengan seksama. Laut bergelora pelan, seakan merespons kehadirannya. Dengan penuh keyakinan, Guntur duduk bersila dan mulai membaca mantra dari kitab warisan leluhurnya. Suaranya pelan tapi mantap, mengalun bersama desir angin dan debur ombak. Ia menyebut nama sang ratu berulang kali, membisikkan pujian dan rayuan yang dibalut dengan bahasa Jawa kuno. Hatinya tak ragu, pikirannya fokus, dan jiwanya dipenuhi gairah yang membara. Malam itu bukan lagi malam biasa, itu adalah malam penentuan. Kabut mendadak turun lebih tebal, menutupi bulan dan menjadikan langit gelap sepenuhnya. Guntur terus melantunkan bait demi bait, matanya memejam, tubuhnya gemetar. Suara perempuan terdengar samar, diiringi aroma melati yang menusuk hidung. Ia membuka mata dan terperanjat. Dari kejauhan, siluet seorang wanita perlahan muncul, melayang di atas permukaan laut, mengenakan kebaya hijau keemasan dan rambut panjang menjuntai basah. Tanpa rasa takut, Guntur bangkit dan menunduk. Di depannya kini berdiri sosok yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Wajahnya pucat namun memancarkan cahaya, matanya tajam seperti menembus isi hati. Nyi Roro Kidul telah hadir, dan malam itu menjadi malam awal dari bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang garis pantai selatan. Sosok Nyi Roro Kidul berdiri tegak, anggun dan tak tergoyahkan di atas hamparan pasir basah. Gaunnya bergoyang mengikuti angin laut, seolah menyatu dengan ombak yang menderu perlahan. Wajahnya tak tertutup misteri, namun memancarkan wibawa yang membuat Guntur bertekuk lutut. Matanya tajam, penuh tanya, menatap pria di hadapannya yang berani memanggilnya dari alam manusia. "Mengapa engkau mengganggu istirahatku?" tanyanya dengan suara serupa gema air. Bribka Guntur menahan napas, menunduk dalam hormat. "Hamba hanya ingin bersua dengan Paduka," jawabnya lirih. Ia memilih kata-kata dengan sangat hati-hati,
menyadari bahwa satu kalimat salah dapat berujung pada murka. Ia menambahkan bahwa ia telah lama mengagumi sang ratu dan merasa bahwa hatinya terpaut sejak kecil. Nyi Roro Kidul mendengarkan tanpa banyak bicara, hanya sesekali mengedipkan mata yang sinarnya memantul seperti permukaan laut di bawah sinar rembulan. Perlahan sang ratu melangkah mendekat, tanpa meninggalkan jejak di pasir. Udara di sekitar mereka berubah dingin, menciptakan rasa tak nyaman sekaligus ketakjuban. Banyak yang memujaku, ucapnya pelan. Tapi sedikit yang bertahan setelah bertemu wajah asliku. Kalimat itu menyiratkan ujian, tantangan terselubung. Guntur tidak gentar. Ia justru menatap langsung mata sang ratu, memperlihatkan keberanian dan ketulusan meski dalam hatinya tersembunyi niat yang tak sepenuhnya suci. Melihat keyakinan itu, Nyi Roro Kidul mengulurkan tangan. Kalau kau mampu menahan beban cintaku, ikutlah ke dalam dunia kami, katanya. Guntur spontan menggenggam tangannya. Sentuhan itu seperti sengatan listrik bercampur aliran air dingin. Sekejap kemudian, tubuhnya terasa melayang, ditarik oleh kekuatan tak kasat mata ke dalam pusaran kabut tebal. Ia tidak tahu apakah dirinya masih di dunia nyata, atau sudah melangkah ke wilayah yang tak terjangkau manusia biasa. Di dalam pusaran itu, cahaya kehijauan berkilauan seperti bintang di kedalaman laut. Guntur merasa seluruh tubuhnya diselimuti energi asing, dan suara-suara nyanyian perempuan menggema di sekeliling. Ia tak menyesal. Baginya, ini awal dari petualangan paling hebat dalam hidupnya mendekati sosok yang ia dambakan sejak lama, dan mengklaimnya sebagai miliknya. Tapi ia lupa, bahwa segala sesuatu di alam gaib menuntut bayaran lebih dari sekadar keberanian. Dalam kedalaman istana laut yang megah, Bribka Guntur terbangun di sebuah ruangan berkilauan dengan dinding berlapis batu zamrud. Air tak membasahi tubuhnya, meski semuanya berada di dasar laut. Hawa di sekelilingnya lembut, seperti pelukan angin, dan aroma bunga laut menguar dari setiap sudut. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul duduk di singgasana mutiara, dikelilingi dayang-dayang berwajah pucat dan bermata bening seperti kaca. Suasana hening, namun penuh tekanan tak kasat mata. Sang ratu memanggilnya dengan suara lembut namun tegas. Kau telah masuk ke wilayah kami, Guntur. Tidak ada jalan kembali tanpa restuku. Ucapannya seolah menjadi palu bagi takdir. Ia memandang pria itu dengan campuran kagum dan curiga. Apa yang kau cari di sini? Cinta? Kekuasaan? Atau sekadar pemuas nafsu? Guntur menjawab dengan suara tertahan, menyatakan cintanya sepenuh hati. Ia mengaku rela menjadi apapun, asal bisa mendampingi sang ratu selamanya. Mendengar jawaban itu, Nyi Roro Kidul tersenyum samar. Ia bangkit dan menghampiri Guntur, menyentuh dadanya dengan jari-jari dingin. Cinta manusia mudah berubah. Tapi cinta bangsa kami tak mengenal akhir, bisiknya. Dalam sekejap, tubuh Guntur mulai dipenuhi cahaya hijau. Ia merasa seluruh jiwanya diikat, batinnya dirantai oleh kekuatan gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika duniawi. Ritual penyatuan dimulai, dan sejak saat itu, ia bukan lagi pria biasa. Hari-hari berikutnya, Guntur menjalani kehidupan mewah di istana bawah laut. Ia dilayani, dimuliakan, bahkan diberi gelar sebagai pengawal pribadi sang ratu. Namun seiring waktu, ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Nafasnya menjadi berat di darat, dan kulitnya terasa gatal bila jauh dari air. Nyi Roro Kidul mulai menampakkan sisi lain, cemburu, posesif, dan kerap memanggil roh-roh untuk mengawasinya. Guntur mulai menyadari bahwa ia tak bebas. Suatu malam, saat Nyi Roro Kidul tertidur, Guntur bermimpi tentang dirinya yang terbelenggu rantai di tengah samudera. Dalam mimpi itu, suara lelaki tua berkata, cinta yang tak suci akan menjadi kutukan. Kau memaksakan kehendak, dan kini kau harus membayar. Guntur terbangun dengan peluh dingin, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam cinta yang bukan untuk manusia. Namun semuanya sudah terlambat. Sang ratu kini mengandung, dan dalam kandungannya mengalir darah manusia dan makhluk laut sebuah janin kutukan. Waktu di alam gaib berjalan berbeda. Dalam hitungan hari di dunia manusia, perut Nyi Roro Kidul membesar seakan telah melewati 9 bulan kehamilan. Tak seorang pun di istana laut berani mempertanyakan kondisi tersebut. Para dayang hanya menunduk, melayani sang ratu dengan ketakutan yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Aura istana berubah, langit laut menjadi gelap, dan arus bawah mulai bergolak seolah menandakan akan datangnya badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bribka Guntur terkejut melihat perubahan drastis pada wanita yang ia dambakan. Wajah sang ratu semakin pucat,
namun sorot matanya membara. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang bayi bersisik yang menangis di lautan darah. Mimpi-mimpi itu membuatnya gelisah, namun ia tak pernah berani bertanya langsung. Setiap kali ia mencoba membicarakan soal kehamilan tersebut, Nyi Roro Kidul hanya membalas dengan senyuman menakutkan yang tak menyentuh matanya. Kabar kehamilan Nyi Roro Kidul menyebar di antara makhluk-makhluk gaib penjaga samudera. Beberapa menyambutnya sebagai pertanda kelahiran pemimpin baru yang kelak menyatukan dunia manusia dan alam gaib. Namun sebagian lain menganggapnya sebagai awal kehancuran, karena darah manusia yang mengalir dalam janin bisa memicu ketidakseimbangan energi alam. Beberapa penjaga tertua mulai meninggalkan istana tanpa pamit, membawa serta pusaka-pusaka suci yang selama ini mereka jaga. Nyi Roro Kidul sendiri semakin tertutup. Ia jarang berbicara dan lebih sering termenung di tepi singgasananya, menatap permukaan laut di atas kepala. Guntur merasa semakin jauh dari wanita yang dahulu menggodanya dengan tatapan lembut. Kini, hanya ada kekuatan besar yang tak bisa ia kendalikan. Bahkan saat ia menyentuh perut sang ratu, ia merasa ada sesuatu bergerak di dalamnya dengan kekuatan luar biasa, bukan gerakan janin biasa, melainkan seperti arus laut yang liar dan mengguncang. Suatu malam, istana terguncang hebat. Arus laut membentuk pusaran yang mencapai dasar. Batu-batu karang pecah, dan makhluk-makhluk air menjerit ketakutan. Nyi Roro Kidul mengerang kesakitan, tubuhnya melengkung seperti dihantam ribuan ombak. Air laut menjadi merah, dan seluruh penghuni istana tahu kelahiran makhluk itu telah tiba. Namun tidak ada satupun yang tahu, apakah yang lahir akan menjadi penerus tahta, atau justru menjadi akhir dari kerajaan bawah laut. Guntur berdiri terpaku di samping singgasana, menyaksikan tubuh Nyi Roro Kidul menggeliat dalam rasa sakit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jeritan sang ratu menggema hingga ke palung terdalam samudera, membuat makhluk laut melarikan diri ke segala arah. Dayang-dayang berlarian panik, membawa ramuan laut kuno dan air dari muara suci. Namun tak satupun yang mampu meredam rasa perih yang membakar tubuh sang ratu. Seluruh istana berguncang, seolah bumi laut menolak kelahiran yang akan terjadi. Darah hijau keemasan mengalir membasahi lantai istana, menyatu dengan air dan mengubah warna sekeliling menjadi merah tua. Dalam cahaya kehijauan yang menyilaukan, suara tangisan keras memecah keheningan. Bukan tangisan bayi biasa, melainkan raungan panjang yang membuat karang pecah dan ubur-ubur meledak. Bayi itu akhirnya lahir, namun wujudnya mencengangkan semua yang hadir. Tubuhnya bersisik perak, dengan tangan berselaput, dan mata menyala seperti bara api yang tertanam dalam air. Nyi Roro Kidul jatuh lemas, namun senyum terpancar dari wajahnya. "Dia, anakku, darah penyatu dua dunia," bisiknya lirih. Guntur yang awalnya ingin menyambut sang anak, justru mundur selangkah. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bayi itu menatapnya dengan tatapan tajam dan mengenalinya. Tiba-tiba tangannya meraih udara, dan seketika dada Guntur sesak, seperti dihimpit ribuan ton air laut. Baru setelah sang ratu mengelus kepala bayinya, tekanan itu menghilang. Para penasihat kerajaan segera berkumpul. Mereka berdiskusi dengan suara rendah dan mata penuh kecemasan. "Anak ini bukan sekadar pewaris," ujar salah satu penjaga tua, ia membawa ramalan purba tentang kehancuran dua alam. Namun tak ada yang berani mengatakannya langsung pada sang ratu. Ia sedang diliputi kebahagiaan penuh kuasa melihat anaknya tumbuh dengan kekuatan luar biasa dalam hitungan detik. Tubuh mungil itu kini telah sebesar bocah, berjalan di dalam air tanpa menyentuh dasar. Sementara itu, Guntur menyendiri di sebuah sudut istana. Pikirannya kalut, hatinya diliputi kegelisahan. Apa yang ia impikan sebagai cinta sejati, perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Ia kini menjadi ayah dari makhluk yang tidak ia pahami, dalam dunia yang bukan miliknya. Dan semakin hari, ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya, kulitnya mulai tumbuh sisik, dan pikirannya dipenuhi bisikan asing dari kedalaman yang tak bernama. Anak itu diberi nama Raka Samudra, nama yang dipilih langsung oleh Nyi Roro Kidul. Dalam sepekan setelah kelahiran, Raka sudah mampu berbicara dengan lancar dalam bahasa para roh laut. Ia memanggil badai dengan isyarat tangan dan menenangkan hiu-hiu ganas hanya dengan tatapan mata. Pertumbuhan fisiknya pun jauh dari wajar. Dalam hitungan hari tubuhnya menyerupai remaja berusia 15 tahun. Keajaiban yang ditunggu sebagian pihak justru membuat sebagian lainnya merasa ngeri. Guntur mencoba mendekati anaknya, namun Raka selalu bersikap dingin dan menghindar. "Ayah hanya manusia biasa," ucapnya suatu hari dengan sorot mata menusuk. "Aku adalah takdir, bukan hasil cinta." Kata-kata itu menghantam batin Guntur seperti gelombang pasang yang menghancurkan batu karang.
Ia mulai merasa seperti orang asing di antara para makhluk gaib. Bahkan Nyi Roro Kidul kini lebih sibuk melatih Raka dan memperkenalkannya kepada para penguasa samudra dari wilayah lain. Pertemuan antar penguasa laut pun digelar. Raja Ular dari selatan, Ratu Ubur dari utara, dan penjaga Palung Tengah semua hadir dalam upacara penyambutan Raka. Mereka mengakui kekuatan anak itu, namun juga memperingatkan Nyi Roro Kidul. Kau menciptakan jembatan antara dunia fana dan dunia abadi. Bila jembatan itu retak, kehancuran akan menelan keduanya, ujar penjaga Palung dengan suara berat. Nyi Roro Kidul menolak ketakutan itu. Ia percaya Raka adalah simbol kekuatan, bukan kehancuran. Namun di balik kebesaran itu, Raka menyimpan rasa bingung yang mendalam. Ia sering menyendiri di karang-karang sunyi, memandangi permukaan laut. Dalam dirinya, dua jiwa bertarung, darah manusia dari ayahnya yang rapuh dan darah gaib dari ibunya yang penuh kuasa. Ia merasa tak utuh di kedua sisi. Dunia laut tak bisa memahami sisi manusianya, dan dunia manusia akan menolak wujud aslinya. Di dalam sunyi, Raka bertanya-tanya, apakah ia diciptakan untuk menjadi raja atau sekadar alat? Suatu malam, Raka memberanikan diri keluar ke permukaan, untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di daratan. Ia menutupi tubuhnya dengan jubah rumput laut, berjalan di hening pantai selatan yang bersinar redup di bawah bulan purnama. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa tua yang telah lama tinggal di gua karang. Tatapan si pertapa tajam namun penuh welas asih. Kau anak dua dunia, Raka. Tapi saat waktumu tiba, dunia mana yang akan kau pilih? Raka tak menjawab, hanya menatap bulan sambil merasakan dadanya bergetar hebat. Pertemuan dengan sang pertapa membekas dalam pikiran Raka Samudra. Ia kembali ke istana dengan wajah penuh tanya, dan malam itu ia mengurung diri di ruang meditasi laut dalam. Air di sekelilingnya menjadi tenang, seolah ikut meresapi kegelisahan yang mengalir dalam hatinya. Ia mulai merasakan tarikan yang aneh dari dunia atas sebuah panggilan lembut dari sisi manusia dalam dirinya. Dalam keheningan itu, ia menemukan ukiran kuno di dinding karang, berisi ramalan tentang anak setengah manusia yang kelak membuka gerbang antara dua alam. Guntur, yang kini lebih sering duduk termenung di dermaga karang, diam-diam mulai mengumpulkan informasi dari para makhluk gaib tua. Ia mendengar kisah yang disembunyikan selama ribuan tahun, bahwa jika anak dari persatuan manusia dan ratu laut lahir, keseimbangan akan terganggu. Air akan naik, daratan akan tenggelam, dan penguasa dunia akan berubah. Tak ingin itu terjadi, Guntur bertekad melindungi anaknya meski dengan risiko menentang kekasihnya sendiri. Ia mulai menyusun rencana untuk membawa Raka keluar dari dunia bawah laut. Namun tidak mudah menyembunyikan niat di istana yang penuh pengawas dan makhluk-makhluk mampu membaca pikiran. Salah satu dayang kerajaan mencurigai perubahan sikap Guntur dan segera melapor pada Nyi Roro Kidul. Sang ratu yang sejak kelahiran anaknya terlihat tenang, kini menunjukkan kemarahan luar biasa. Laut bergejolak, badai muncul tanpa peringatan, dan seluruh kerajaan berada dalam status siaga. Tak ada yang boleh membawa Raka ke daratan lagi tanpa restuku, ucapnya lantang, suaranya menggetarkan palung. Raka yang menyadari adanya ketegangan antara ayah dan ibunya merasa bingung. Ia mencintai keduanya. Namun dalam dirinya, ia juga menyimpan keinginan untuk memahami dunia atas yang belum sempat ia kenal. Ia mulai menyusup ke permukaan setiap malam, menelusuri pantai, melihat manusia dari kejauhan. Suatu hari, ia melihat seorang bocah terjatuh ke laut dan tanpa pikir panjang ia menyelamatkannya. Bocah itu melihat wajahnya, tidak takut, malah tersenyum. Momen itu menggetarkan jiwanya untuk pertama kali, ia merasa diterima sebagai sosok utuh. Sejak kejadian itu, Raka semakin yakin bahwa ia harus mencari takdirnya sendiri. Ia mulai menggali lebih banyak rahasia tentang garis batas antara daratan dan laut. Ia menemukan batu keramat yang terletak di celah karang, dipercaya sebagai penanda awal mula perjanjian antara penguasa laut dan leluhur manusia. Disitulah Raka bersumpah, bahwa suatu hari ia akan menjadi penghubung, bukan pemisah. Tapi ia tahu, keputusannya akan memicu konflik besar, bukan hanya antara ayah dan ibu, tapi antara dua dunia yang tak pernah bersatu secara damai. Desas-desus tentang Raka yang menyelinap ke permukaan malam hari akhirnya sampai ke telinga Nyi Roro Kidul. Wajahnya yang selama ini anggun berubah menjadi kelam dan penuh bara. Amarahnya mengguncang dasar samudra, menyebabkan ombak setinggi rumah menghantam pesisir selatan. Ia memanggil semua pengawal istana dan mengutus pasukan laut untuk menangkap siapapun makhluk darat yang berani bersentuhan dengan darah kerajaannya. Baginya, dunia manusia adalah sumber racun yang tak boleh meracuni anaknya. Guntur mencoba menenangkan sang ratu, namun Nyi Roro Kidul menudingnya sebagai dalang dari semua kerusuhan.
Kau tanam benih manusia dalam rahimku, dan kini kau ingin mencabut akarnya, teriaknya dengan mata berkilat. Guntur tak melawan, tapi batinnya terguncang. Ia tahu, cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi permusuhan. Ia memohon agar diberi waktu berbicara dengan Raka, namun sang ratu menolak dan memerintahkan penjagaan ketat di sekeliling anak mereka. Raka yang mengetahui konflik kedua orang tuanya semakin merasa terjebak. Ia mencintai laut yang membesarkannya, namun hatinya juga tertarik pada langit yang tak pernah bisa disentuh dari dasar samudra. Ketika ombak mulai menyerang daratan dan manusia mulai panik, Raka merasa terpanggil. Ia mencoba menghadap ibunya, memohon agar serangan dihentikan. Namun Nyi Roro Kidul dalam murka tak mendengar. Kau adalah warisanku, bukan milik daratan, bentaknya. Sementara itu, manusia mulai menanggapinya sebagai bencana alam. Para pemuka desa melakukan ritual di tepi pantai, memohon pengampunan, sementara pemerintah mengirim kapal-kapal besar untuk menenangkan masyarakat. Namun badai tak kunjung reda. Ombak menghancurkan rumah, menyeret hewan ternak, dan menghantui pantai siang maupun malam. Isu tentang anak setengah laut mulai tersebar, dianggap sebagai mitos kebangkitan penguasa baru yang akan menenggelamkan pulau-pulau. Dalam kekacauan itu, Guntur bertindak diam-diam. Ia menyusun rencana untuk menyelamatkan Raka, bukan untuk dibawa ke darat, tapi untuk menyembunyikannya di wilayah netral gua abadi di antara daratan dan samudra, tempat roh tak bertuan bersemayam. Ia tak ingin Raka menjadi alasan perang dua dunia. Malam itu, saat istana tertidur oleh mantra tidur dalam, Guntur menyelinap ke kamar anaknya dan membisikkan satu kata, "Pilih." Dan Raka pun menatapnya dengan mata yang sudah tak ragu. Dengan langkah pelan namun pasti, Guntur dan Raka menyusuri lorong laut yang hanya bisa dibuka dengan mantra kuno peninggalan leluhur. Gua netral berada di antara dua arus dunia, tempat di mana cahaya dan kegelapan bersentuhan namun tak pernah menyatu. Dindingnya terbuat dari karang hitam berkilau, menyimpan gema-gema suara leluhur yang terperangkap dalam waktu. Tempat itu hening, namun setiap detiknya seperti berbicara melalui desiran angin dan ria air kecil di dasar karang. Sesampainya di sana, Guntur memberitahu Raka bahwa gua ini dulunya digunakan para perantara dunia untuk bermeditasi dan mencari jalan damai antara roh dan manusia. Tidak ada kekuasaan yang absolut di tempat ini. Bahkan Nyi Roro Kidul sendiri tidak bisa menyentuh gua tersebut karena pernah mengingkari perjanjian kuno di masa lalu. Raka duduk bersila, memejamkan mata, dan merasakan keheningan memasuki pikirannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak merasa ditarik ke arah manapun. Ia hanya ada. Di dalam gua itu pula, Raka mulai mendengar suara-suara dari masa silam. Suara raja-raja laut yang dulu menyatu dengan manusia, suara pertapa yang menyerahkan dirinya kepada gelombang, hingga suara anak-anak yang pernah menjadi korban perang antara alam. Semua suara itu menari dalam pikirannya, menyampaikan satu pesan, jangan biarkan dua dunia saling menghancurkan, ketika kau bisa menjadi jembatan penyelamat. Hati Raka bergetar. Ia mulai memahami, bahwa takdir bukan untuk dihindari, tapi untuk dipelajari. Sementara itu, Nyi Roro Kidul menyadari hilangnya anak dan kekasihnya. Amarahnya melonjak ke puncak. Air laut mendidih, ikan-ikan melarikan diri, dan petir menyambar permukaan samudra. Ia mengerahkan semua pasukannya, dari pasukan hiu putih hingga naga laut penjaga dasar palung, untuk mencari keberadaan Raka. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh darah dagingnya sendiri. Namun tak satu pun bisa menembus batas gua. Energi tempat itu menolak semua kekuatan yang berniat merusak keseimbangan. Di sisi lain, Guntur tahu bahwa waktu mereka di gua tidak bisa lama. Manusia akan segera mendeteksi keberadaan mereka jika energi dari gua ini terus menyebar. Ia menyarankan Raka untuk segera memutuskan arah masa depan. Raka pun berdiri, menatap langit-langit gua yang dihiasi cahaya bintang dari permukaan. Aku akan keluar, bukan untuk memilih salah satu dunia, tapi untuk menciptakan jalan ketiga, ucapnya mantap. Guntur tersenyum, lega, walau dalam hatinya tahu, langkah itu akan membawa konsekuensi besar. Raka melangkah keluar dari gua netral dengan dada tegak dan mata yang membara oleh tekad. Ia tak lagi gentar oleh amarah ibunya, juga tak gentar menghadapi keraguan dari dunia manusia. Ia tahu, tak ada tempat yang benar-benar menerimanya. Namun justru karena itu, ia merasa terpanggil untuk menjadi pelita di tengah gelapnya jurang perbedaan. Dengan warisan darah laut dan jiwa manusia, Raka memutuskan untuk membentuk satu wilayah baru di perbatasan dunia, di mana dua kekuatan bisa belajar hidup berdampingan. Langkah pertamanya adalah mendatangi tetua-tetua adat di pesisir selatan,
yang masih menjunjung tinggi nilai spiritual dan warisan budaya. Ia tampil sebagai pemuda asing dari laut, memperkenalkan dirinya sebagai utusan penjaga samudra. Banyak yang awalnya menganggapnya gila, namun setelah ia menunjukkan kemampuan mengendalikan air dan berbicara dalam bahasa gelombang, kepercayaan mulai tumbuh. Ia meminta lahan kecil, sebuah pantai yang tidak dipakai, untuk dijadikan tempat netral tanah yang tak dimiliki siapapun. Kabar tentang pemuda laut yang mencari perdamaian tersebar cepat. Beberapa manusia tertarik dan mulai berdatangan ke pantai itu, membawa bibit, bahan bangunan, dan harapan baru. Mereka menamainya Teluk Perjanjian, sebuah tempat di mana makhluk darat dan laut bisa bertemu tanpa rasa takut. Guntur diam-diam membantu dari balik bayangan, menjaga agar pasukan laut tidak mengganggu proses awal ini. Raka membangun rumah dari batu karang dan atap dari daun kelapa, menyambut siapa saja yang datang dengan hati terbuka. Namun, Nyi Roro Kidul belum mengendurkan murkanya. Ia memerintahkan pengintai untuk memata-matai gerakan putranya. Saat ia tahu Raka bersekutu dengan manusia, hatinya seperti ditusuk ribuan duri. Ia merasa dikhianati 2 kali, oleh kekasihnya yang manusia, dan kini oleh darah dagingnya sendiri. Ia mengirim badai kecil ke Teluk Perjanjian, namun gagal menembus perlindungan spiritual yang dibangun Raka bersama para sesepuh. Laut yang dulu tunduk padanya kini mulai ragu pada ketegasan yang dilandasi kemarahan. Raka sadar waktunya tidak banyak. Ia harus bersiap menghadapi kemungkinan perang. Namun ia tak ingin mengangkat senjata. Maka ia menggelar ritual air damai, sebuah upacara sakral yang hanya bisa dilakukan oleh darah murni dari 2 dunia. Dalam ritual itu, Raka mengalirkan sebagian jiwanya ke laut dan sebagian ke daratan, menciptakan resonansi baru yang mengikat energi 2 alam. Jika berhasil, laut takkan lagi menyerang manusia, dan manusia takkan berani mencemari laut. Tapi jika gagal, jiwanya bisa terkoyak selamanya. Hari itu, langit memerah seperti luka terbuka. Ombak menggelegak dan angin berdesir bagai bisikan maut. Di tengah Teluk Perjanjian, Raka berdiri di atas batu karang yang menjulang, mengenakan jubah dari rumput laut suci dan kalung karang pusaka pemberian Guntur. Di sekelilingnya, manusia dan makhluk laut berdiri berdampingan, menyaksikan sebuah upacara yang belum pernah dilakukan dalam sejarah. Raka mengangkat kedua tangannya ke langit dan laut sekaligus, lalu mulai mengucap mantra leluhur dalam bahasa kuno. Air dan angin tiba-tiba terhenti, seolah menahan napas. Tubuh Raka bergetar hebat, 2 cahaya keluar dari dalam dirinya. Satu berwarna biru laut, satunya kuning emas seperti matahari. Kedua cahaya itu memutar di atas kepalanya, lalu menyatu perlahan hingga menjadi sinar hijau muda yang menyilaukan. Di saat itulah, badai besar muncul di cakrawala Nyi Roro Kidul datang. Wajahnya dingin dan keras, rambutnya menjuntai seperti aliran lava dingin di bawah laut. Ia menghentikan waktu dan melayang turun di hadapan putranya. "Anakku, apakah kau benar-benar meninggalkan tahtamu untuk bersama mereka?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara tajam. Raka menunduk hormat, tapi tak gentar. "Aku tak meninggalkan siapapun, Ibu. Aku hanya mencoba menyatukan 2 dunia yang saling membenci," jawabnya. Sang ratu menatap matanya lekat-lekat. Untuk pertama kali, ia melihat keberanian sejati, bukan dari darah kebangsawanan, tetapi dari kesadaran seorang anak yang lahir dari cinta, bukan kekuasaan. Ia terdiam. Tangan yang tadinya siap mencabut nyawa kini perlahan turun. Dengan langkah ringan, Nyi Roro Kidul menyentuh cahaya hijau itu. Tubuhnya tersentak, dan air matanya menetes, pertama kalinya dalam ribuan tahun. Ia menyadari, dendamnya telah membutakan pandangan. Putranya bukan pengkhianat, tapi penyembuh luka 2 dunia. Ia mengangkat tangan, memerintahkan seluruh pasukannya mundur ke dasar samudra. Badai pun surut, ombak menjadi tenang, dan langit kembali biru. Nyi Roro Kidul berbalik, lalu perlahan menghilang ke dalam air tanpa sepatah kata pun. Raka jatuh terduduk, lelah namun damai. Upacara selesai. Energi baru mengalir ke darat dan laut. Teluk Perjanjian diakui sebagai tempat sakral oleh manusia maupun makhluk laut.